si bakat yang satu ini punya hubungan sama sepatu. Kok bisa? Itu loh yang nyanyi lagu Sepatu, Tulus. Yuk kita kenalan sama bakat Belief. Jadi emang si Belief ini tuh emang core strength-nya adalah memberi dukungan tulus, ya kayak si penyanyi itu. Nah emang si Belief ini ya memang tulus, senang membantu orang lain, senang melayani, mendukung orang lain, berkorban untuk orang lain, terus cenderung memang mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah selain itu si Belief ini tuh memang meyakini nilai-nilai dasar tertentu sehingga terwujud dalam kehidupan mereka. Terus juga punya misi untuk menentukan arah dan tujuan hidup. Lalu juga meyakini nih kalau sukses itu bukan hanya terkait harta dan tahta, tetapi juga bagaimana bisa menjadi bermanfaat untuk sesama. Terus juga memang strong sih untuk memegang teguh dalam situasi apapun, tidak goyah ya, seperti itu. Nah, karena itu si Belief ini punya kebutuhan untuk bekerja yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya gitu, dan juga kalau bisa yang memberi kesempatan untuk dia melayani orang lain. Ada sih tantangannya untuk si yang punya bakat Belief ini, yaitu seringkali abai gitu terhadap kebutuhan sendiri atau keluarga, karena ya mungkin keluarga sudah dianggap sebagai bagian dari entitas dirinya gitu. Ketika ada orang lain yang dia rasa butuh dibantu, mungkin ya akan cenderung mengabaikan dirinya sendiri dan keluarganya. Nah, caranya si Belief ini untuk bisa berkembang jadi lebih excellent lagi, yaitu coba untuk bekerja secara sistematis, strategis, sehingga tidak habis waktunya untuk melayani orang lain. Dan juga nih, jangan lupa ya untuk menjaga keseimbangan, memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga juga. Lalu juga mungkin ketika membantu orang lain, coba pertimbangkan hal-hal yang lain juga. Tidak sekadar membantu atau mempermudah orang lain, tetapi coba pertimbangkan kondisi-kondisi yang lainnya. Jadi hasil yang tercipta itu baik untuk semua pihak, baik untuk yang dibantu, baik untuk diri kamu sendiri, baik untuk keluarga kamu. Jadi ya tidak ada yang dirugikan, seperti itu. Terus juga nih, tadi juga sudah disinggung ya, kalau si Belief ini akan lebih baik jika mencari pekerjaan yang sesuai dengan nilai dirinya sendiri, jadi merasa fulfilled atau terpenuhi. Ngomongin potensi kekuatan nih, kalau misalnya kamu punya bakat Belief, terus kamu punya bakat aktivator, kamu juga punya bakat empati, nah kamu bisa jadi punya tipe kekuatan caretaker dengan fokus volunteer ya, karena aktivitas-aktivitasnya ini potensi kekuatannya itu di aktivitas caring ya, mempedulikan orang lain, merawat orang lain, juga volunteering, kegiatan yang tidak mendatangkan profit, mungkin yang bergerak untuk kemanusiaan, seperti itu. Terus misalnya nih yang caretaker lainnya, caretaker counselor misalnya, caretaker dengan fokus konselor, ini bisa tercipta dari bakat Belief, empati, terus juga individualization, karena ini banyak dibutuhkan dalam aktivitas-aktivitas caring, merawat orang lain, counseling, ya ini ya memahami masalah orang lain ya, untuk ya membantu permasalahan psikologis klien misalnya. Terus juga aktivitas terapis, yaitu melakukan terapi, seperti itu. Terus juga tipe kekuatan server misalnya, ini bisa muncul dari kombinasi bakat Belief, relator dan responsibility, karena ini akan banyak dibutuhkan dalam aktivitas potensi kekuatan assisting ya, assist, mendampingi
klien misalnya, mendampingi pasien, pengunjung gitu. Lalu juga serving, melayani gitu ya, agar yang kita layani ya itu puas gitu. Nah, itu ada di tipe kekuatan server. Nah, peran-peran atau profesi yang membutuhkan bakat belief ini ya seperti peran-peran yang berhubungan ya dengan orang lain, misalnya customer service, terus juga perawat atau pekerja sosial, atau juga yang terkait relawan, hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan seperti itu. Nah, terus gimana nih cara menyiasati si bakat belief lemah ini? Nah, bisa jadi yang terasa adalah kamu tidak secara spontan terpikir untuk melayani orang lain. Terus ya merasa kalau nilai atau idealisme itu bukan sesuatu yang penting buat kamu. Nah, ini bisa diantisipasi dengan mencari dorongan lain untuk kamu bisa bergerak atau memberi orang lain. Misalnya dengan dorongan utama misalnya dari bakat lain ya, misalnya dengan bakat maximizer, bisa dengan bakat developer, terus bisa juga dengan bakat empati gitu. Karena ya akan ada banyak cara lah untuk kita untuk memberi orang lain menjadi manfaat untuk orang lain, ya tentunya banyak cara gitu. Jadi kamu bisa menggunakan bakat kamu yang lain gitu untuk bermanfaat ya. Terus juga bisa jadi untuk menghidupkan ini sih, untuk memberi kamu ide gimana cara memberi ke orang lain. Kamu bisa berbagi dengan orang yang mempunyai ketertarikan yang sama dengan kamu. Misalnya kamu tertarik dengan isu lingkungan, oke, kamu cari teman yang bergerak di isu lingkungan, ngobrol, terus jadi tahu deh kira-kira kayak, oh kayaknya asik nih kalau kita ngapain yang memang seperti orang-orang belief lakukan gitu. Mungkin perlu di take note ya, kalau si belief ini motivasinya berasal dari diri sendiri gitu. Sementara responsibility yang dibahas di video sebelumnya itu motivasinya ya berasal dari luar atau orang lain yang dia itu merasa bertanggung jawab terhadap itu. Tapi kedua bakat ini sama-sama bekerja secara dedikatif, mendedikasikan dirinya untuk tugas tersebut. Itu bedanya. Jadi itu adalah pembahasan bakat belief. Jadi si bakat belief ini memang tulus, ikhlas membantu orang lain, tapi jangan lupa ya untuk tulus juga memberikan perhatian, memberikan pertolongan kepada diri kamu sendiri juga. Semangat teman-teman belief.